Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pemirsa Sun TV yang saya cintai, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang tentunya ini adalah sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun ucapan, perbuatan, perkataan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencatatnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yalfitu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atid." Tidak ada satupun lafal dan tidak ada satupun kata dan huruf kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Imma perkataan itu baik atau imma perkataan itu buruk. Kalau sekiranya perkataan itu baik, maka berbahagialah antum. Tetapi kalau sekiranya perkataan itu adalah perkataan yang buruk, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai, kalau sekiranya sekarang kita yakni melihat ada seorang yang sedang duduk, kemudian kita bertanya, sedang apa Anda? Maka dia akan berbagai jawaban akan muncul, tetapi jawabannya sama, saya sedang menunggu. Dan orang yang sedang berlari, kalau kita tanya sedang apa Anda, dengan berbagai jawaban panjang, ujungnya apa? Dia sedang menunggu. Hanya mungkin menunggu yang berbeda. Yang mungkin duduk menunggu, dia menunggu. Kenapa? Sudah sekian lama saya masukkan lamaran tapi belum dipanggil-panggil. Sedang menunggu. Atau mungkin sedang berlari, kemudian berjalan di pagi hari. Setelah dia bercerita, ujungnya apa? Sedang menunggu. Kenapa? Saya sedang terkena penyakit yang dokter menyarankan supaya saya sering berlari pagi sehingga saya menunggu sehat. Atau mungkin orang yang sedang duduk di bangku rumah sakit. Seorang suami yang kelihatan dari wajahnya, kelihatan kalut, kelihatan sedih, kelihatan risau. Ketika ditanya, sedang apa Pak? Saya sedang menunggu, kenapa istri saya sedang dioperasi. Atau mungkin ada seorang yang kelihatan matanya berbinar-binar, senyum ceria. Rupanya ketika ditanya, kenapa? Sedang apa Anda? Dia mengatakan, saya sedang menunggu yakni tiket panggilan. Kenapa? Karena saya ditelepon oleh orang tua saya bahwasanya orang tua saya sangat gembira ketika saya akan pulang. Sekian banyak orang, aktivitasnya itu bisa dikatakan semuanya menunggu. Baik yang ada di kota, di desa, di sini dan di sana, mereka sedang menunggu. Tetapi tahukah Anda, tahukah antum bahwa menunggu ini semua tidak pasti. Penungguan seperti ini semuanya semu. Bapak yang tadi menunggu di rumah sakit, yang sebelumnya pada usia 7 bulan, dia membawa istrinya ke dokter spesialis untuk mengetahui anaknya laki atau perempuan. Dan ternyata dia mengharapkan anaknya laki-laki, dan setelah di USG, ternyata benar. Menurut pemeriksaan dokter, anaknya laki-laki. Tapi apakah pasti? Ternyata setelah lahir, anaknya perempuan. Menunggu yang tidak pasti. Atau anak orang yang tadi di depan sedang berbinar-binar, matanya bersinar-sinar, kegembiraan memenuhi wajahnya. Ternyata begitu dia akan berangkat, pesawat delay nggak jadi, 5 hari lagi, batal juga menunggu. Atau mungkin seorang karyawan yang pernah dijanjikan oleh atasannya, kata atasannya bulan depan, maka insya Allah kamu akan saya naikkan jabatan. Ternyata dari mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30, ternyata pada tanggal 1 atasan dimutasi, dipindahkan. Menunggu yang tidak pasti. Tahukah Anda saudaraku, apa menunggu yang pasti? Menunggu kematian. Sedang apa Anda? Sedang menunggu kematian. Semua aktivitas kita adalah sedang menunggu kematian.
Oleh karena itu, di saat menunggu kematian ini, yang datangnya tiba-tiba, Allah hanya memberikan tanda dan isyarat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memastikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Untuk apa rupanya kematian? Untuk memberikan balasan yang sempurna. Tahukah Anda kenapa balasan sempurna di akhirat? Karena dunia ini sangat kecil. Antum bisa bayangkan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan satu ucapan tasbih dengan 10 biji telur, antum bisa bayangkan dunia ini akan banjir dengan telur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala akan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menggantikan balasan sempurna di akhirat kelak. Dalam masa penunggangan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita minimalnya 4 ujian. Minimalnya 4 ujian. Yang pertama, ujian perintah. Yang kedua, ujian berupa larangan. Dan yang ketiga, ujian berupa kenikmatan. Dan yang keempat, ujian berupa musibah. Pemirsa yang saya cintai, dari keempat ujian ini, apakah kita lulus atau tidak? Atau bahkan, salah satu dari yang keempat lulus, ketiganya gagal. Atau mungkin 2 lulus, 2 gagal. Atau mungkin 3 lulus, 1 gagal. Saudaraku yang saya cintai, orang yang sukses, maka dia akan lulus keempat ujian ini. Yang pertama, ujian perintah. Saudaraku yang saya cintai, ada kalanya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu seluruhnya kita cerna dengan indera kita. Karena keterbatasan indera kita. Sehingga ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami, ini pasti benar. Ini pasti baik dan ini pasti maslahat. Kalau sekiranya tidak dan ternyata kemudian mengotak-atik, merekayasa dengan akalnya, maka tahukah Anda siapa yang pertama kali merekayasa perintah Allah Subhanahu wa taala? Iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka iblis sujud kepada Adam, ternyata mereka menolaknya. Alasan mereka apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Menurut logika mereka, api itu lebih baik. Menurut logika iblis, api itu lebih baik. Padahal ternyata penelitian kemudian membuktikan api tidak lebih daripada tanah. Gambarannya mudah. Kalau antum memiliki segenggam biji padi, coba antum sebar. Satu ke unggunan api, satu lagi ke gundukan tanah. Mana bibit yang akan subur? Pasti akan hidup, kalaupun tidak subur adalah ke tanah, bukan ke api. Tetapi iblis yang menggunakan logikanya untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, ila ujian. Berapa banyak hari ini orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena logika mereka tidak mampu untuk mencernanya. Dan dia tidak sadar logika dia sangat sederhana. Saudaraku yang saya cintai, contoh yang mudah untuk kita hari ini. Sebagian orang mengatakan, apa bedanya orang kafir dengan orang muslim? Mereka sama menyembah pada sesuatu yang kelihatan. Hanya bedanya orang muslim, dia menyembah satu tempat di Ka'bah namanya. Sementara orang kafir menyembah ada berhala-berhala. Dia lupa bahwasanya menyembah ke sana bukan menyembah Ka'bah, tetapi menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tahukah Anda, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu, yang pertama, ujian berupa perintah. Yang kedua, ujian berupa larangan. Indah. Contoh misalnya, kalau kita melihat ada 2 binatang. Yang satu kambing, yang satu anjing. Dan kenyataannya, orang mungkin akan melihat bahwa anjing itu lebih cerdas. Bisa diatur, bisa menjadi penjaga rumah, dan seterusnya. Sementara kambing tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala larang untuk anjing. Kenapa? Karena ini ujian. Ujian berupa larangan. Maka orang yang sukses ketika dia bisa dengan melalui 4 ujian ini. Kemudian yang ketiga, ujian berupa musibah. Secara umum gak ada orang yang ingin sakit. Gak ada orang yang ingin tabrakan. Gak ada orang yang ingin miskin. Gak ada.
tetapi Allah Subhanahu wa taala uji agar dia bersabar. Dan kemudian yang terakhir adalah ujian berupa nikmat. Ada kalanya orang berhasil ketika diuji dengan perintah, tapi ada kalanya gagal diuji dengan larangan. Ada kalanya orang berhasil diuji dengan kenikmatan, tapi tidak berhasil ketika diuji dengan musibah. Atau sebaliknya, ada kalanya orang berhasil diuji dengan musibah, tapi tidak berhasil ketika diuji dengan kenikmatan. Untuk itu, putuskan sekarang. Ingat, putuskan sekarang. Bahwa hidup ini kita sedang menunggu. Menunggu yang pasti, ini menunggu kematian. Oleh karena itu, 4 hal ini harus perhatikan. Bahwasanya kita harus lulus dari 4-nya ini. Ini ujian berupa perintah, ujian berupa larangan, ujian berupa musibah, dan ujian berupa nikmat. Maka orang yang berhasil dari ujian ini, dialah orang yang berhasil menunggu. Maka siapa yang tidak bisa untuk lulus dalam ujian ini, yang 4 ini, maka harap akan berkurang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Kiranya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.